Today marks a new chapter in human history, proving that with vision, anything is possible. One small step, Houston. Amerika Serikat. Selama lebih dari setengah abad, nama ini bukan sekadar nama sebuah negara. Ia adalah sebuah gagasan. Sebuah simbol. Dari gemerlap lampu Hollywood yang membentuk cara kita bermimpi. Dari teknologi Silicon Valley yang mengubah cara kita hidup, hingga kekuatan militer absolut yang bayangannya menjangkau hampir setiap sudut bumi. Amerika terlihat seperti raksasa yang tak tersentuh, tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Tapi, bagaimana jika kita selama ini melihat ilusi? Bagaimana jika di balik citra superpower yang diagungkan itu, terdapat retakan-retakan besar yang mulai merambat naik? Retakan yang selama ini tertutup rapat oleh propaganda dan hiburan, yang tidak banyak dibicarakan oleh dunia. Di video ini, kita tidak akan melihat Amerika dari lensa kamera Hollywood atau pidato para politisi. Kita akan membedah kulit luarnya, membongkar kekuatan aslinya, menelusuri kelemahan yang sengaja disembunyikan, dan menjawab satu pertanyaan terbesar abad ini. Apakah Amerika benar-benar masih sekuat yang kita kira? Ataukah kita sedang menyaksikan akhir dari sebuah kekaisaran? Untuk memahami kerentanan Amerika hari ini, kita harus mundur sejenak dan bertanya, mengapa dunia, termasuk kita, memandang Amerika begitu superior? Jawabannya lahir dari abu Perang Dunia Kedua. Ketika benua Eropa dan Asia hancur lebur oleh bom dan peluru, daratan Amerika utuh tak tersentuh. Mereka bukan hanya pemenang perang, mereka adalah pemasok, kreditur, dan arsitek bagi dunia yang baru. Mereka tidak menjajah dengan cara kuno. Mereka membangun sistem. IMF, Bank Dunia, NATO, institusi-institusi ini adalah pilar yang menopang tatanan global. Dan siapa yang memegang kunci dari semua institusi ini? Washington. Melalui perjanjian Bretton Woods, mereka menjadikan dolar sebagai detak jantung ekonomi dunia. Tapi dominasi militer dan ekonomi saja tidak cukup. Mereka menaklukkan pikiran kita. Inilah yang disebut soft power. Melalui musik, film, dan internet, Amerika membuat seluruh dunia secara tidak sadar ingin menjadi Amerika. Mereka menciptakan standar tentang apa yang keren, apa yang benar, dan apa yang ideal. Namun, buku-buku sejarah kuno menyimpan satu rahasia gelap tentang kekaisaran. Entah itu Romawi, Ottoman, atau Inggris Raya, mereka semua terlihat paling megah, paling tak terkalahkan, tepat beberapa detik sebelum mereka mulai runtuh. Mari kita bicara tentang mesin yang menghidupkan raksasa ini, ekonomi. Amerika adalah ekonomi terbesar di dunia. Itu fakta di atas kertas. Tapi ada satu kebenaran pahit yang sering dikubur dalam-dalam. Raksasa ini hidup dengan oksigen bernama utang. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, untuk menyalakan lampu jalanannya, untuk membayar tentaranya, untuk menjalankan pemerintahannya, Amerika harus terus mencetak dan meminjam uang. Bayangkan sebuah keluarga kaya raya yang memiliki rumah mewah dan mobil sport mentereng. Namun semua itu dibayar dengan kartu kredit yang limitnya terus digesek sampai hancur. Ini bukan berarti esok pagi ekonomi Amerika akan mati. Tapi ini adalah gejala dari sebuah sistem yang membusuk dari dalam. Dan siapa yang membayar harga dari ilusi ini? Rakyatnya sendiri. American Dream atau impian Amerika, gagasan bahwa jika Anda bekerja keras, Anda pasti sukses, kini menjadi mitos yang perlahan mati. Ketimpangan meroket tajam.
Para miliarder terbang keluar angkasa untuk wisata, sementara jutaan warga Amerika hidup menahan napas dari gaji ke gaji. Generasi mudanya lumpuh oleh utang pendidikan yang mencekik sebelum mereka memulai karir. Jutaan lainnya bisa bangkrut hanya karena jatuh sakit di negara yang sistem kesehatannya dikuasai oleh asuransi korporat. Jika sebuah rumah terlihat megah dari luar, tetapi fondasinya dimakan rayap, apakah rumah itu masih bisa disebut kuat? Militer Amerika adalah yang terkuat sepanjang sejarah manusia. Tidak ada yang berani membantah kalimat itu. Anggaran militer mereka lebih besar dari gabungan 10 negara teratas di bawahnya. Mereka memiliki pangkalan di setiap benua. Mereka bisa menjatuhkan bom dengan presisi sentimeter dari jarak ribuan kilometer. Tapi, apakah kekuatan absolut selalu berarti kemenangan? Sejarah seringkali memiliki cara yang kejam untuk mengulang dirinya sendiri. Terpaut jarak 46 tahun. Dua foto ini menceritakan kisah yang sama. Kisah tentang sebuah mesin perang raksasa yang tidak dikalahkan oleh teknologi yang lebih hebat, melainkan oleh kelelahan, ilusi, dan hilangnya kemauan. Mari kita lihat apa yang terjadi di Afghanistan. 20 tahun. Lebih dari 2 triliun dolar uang pembayar pajak dibakar. Ribuan nyawa tentara Amerika hilang, dan ratusan ribu nyawa warga lokal melayang. Selama 2 dekade, para jenderal dan politisi di Washington duduk di ruangan ber-AC, meyakinkan dunia bahwa mereka sedang membangun sebuah negara modern. Bahwa tentara Afghanistan yang mereka latih dengan senjata bernilai miliaran dolar, sudah siap mempertahankan negaranya. Tapi ilusi itu hancur hanya dalam hitungan hari. Ketika Amerika memutuskan untuk menarik pasukannya, apa yang terjadi bukanlah sebuah pertempuran epik, melainkan sebuah keruntuhan total. Tentara lokal yang digaji dan dilatih Amerika mencair begitu saja, layaknya salju di musim panas. Tanpa dukungan udara AS, tanpa moral yang tersisa, mereka menyerahkan senjata canggih mereka kepada kelompok gerilya bersandal jepit. 300.000 pasukan yang diklaim ada di atas kertas, ternyata hanyalah pasukan hantu. Dan puncaknya adalah pemandangan yang akan menghantui sejarah militer Amerika selamanya. Bandara Kabul. Bukan bom nuklir atau kapal induk yang menjadi pusat perhatian dunia hari itu, melainkan wajah murni dari keputusasaan manusia. Ribuan orang berlarian di landasan pacu, mengejar pesawat yang sedang berjalan. Mereka adalah orang-orang yang selama 20 tahun mempercayai janji Amerika. Orang-orang yang menerjemahkan bahasa, yang menjadi sopir, yang bekerja untuk sang raksasa. Dan kini, sang raksasa sedang berkemas untuk pergi, meninggalkan mereka di ambang kebinasaan. Sangat pelan, hampir seperti berbisik. Beberapa orang begitu putus asa, hingga mereka berpegangan pada roda pendaratan pesawat. Memilih untuk mempertaruhkan nyawa di udara beku yang tipis, yang berakhir dengan tubuh-tubuh jatuh dari langit, menghantam bumi rumah mereka sendiri. Itu bukanlah gambar dari sebuah kekaisaran yang sedang merayakan kemenangannya. Itu adalah potret kekalahan yang paling memilukan. Kabul dan Saigon mengajarkan kita satu pelajaran brutal tentang kekuatan militer Amerika saat ini. Mesin perang ini selalu bisa masuk menghancurkan pemerintahan lawan dalam hitungan minggu. Tapi mereka terjebak, berdarah-darah, dan tidak tahu cara memenangkan hati dan pikiran dalam perang yang panjang. Perang telah berevolusi. Di era abad ke-21, musuh terbesar Amerika mungkin bukan negara dengan barisan tank baja.
Ancaman itu datang dari kelompok kecil yang lincah, asimetris, dan memiliki satu hal yang tidak bisa dibeli dengan anggaran militer triliunan dolar: waktu dan daya tahan. Amerika unggul dalam teknologi, tapi dalam perang gerilya panjang yang menguras psikologis, mesin ini terbukti bisa kelelahan. Biayanya membengkak, hutangnya menumpuk, dan rakyatnya sendiri sudah muak dengan peti mati yang terus pulang membawa anak-anak mereka. Ternyata, raksasa dengan senjata paling mematikan di bumi sekalipun tidak bisa membunuh sebuah ideologi atau menaklukkan kemauan sebuah bangsa untuk melawan. Dulu, dunia adalah panggung tunggal, dan Amerika adalah satu-satunya sutradara. Tapi hari ini, teater itu mulai diisi oleh sutradara-sutradara baru. Negara-negara di timur, di Asia, dan di belahan bumi selatan mulai bangkit. Mereka membangun infrastruktur mereka sendiri, teknologi mereka sendiri. Dan yang paling menakutkan bagi Washington, mereka mulai melakukan perdagangan tanpa menggunakan dolar Amerika. Ini adalah dedolarisasi. Perlahan namun pasti, negara-negara mulai melepaskan diri dari rantai ketergantungan. Dominasi absolut itu kini memudar. Dunia tidak lagi unipolar. Kita sedang memasuki era multipolar, sebuah era yang kompleks, penuh gesekan, dan jauh lebih tidak terduga. Amerika tidak sedang dihancurkan, mereka sedang digeser dari kursi tahta. Namun, dari semua ancaman militer dan ekonomi global, ancaman paling mematikan bagi eksistensi Amerika Serikat justru bersembunyi di dalam rumah mereka sendiri. Masyarakat Amerika sedang terbelah. Polarisasi politik kini lebih tajam dari kapanpun, sejak Perang Saudara abad ke-19. Kiri dan kanan, liberal dan konservatif, mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai lawan debat politik, melainkan sebagai musuh eksistensial yang harus dihancurkan. Media arus utama dan algoritma media sosial telah menjadi ladang ranjau perang opini, mengunci orang-orang dalam gelembung informasi mereka sendiri. Kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap media, bahkan terhadap tetangga sendiri berada di titik nadir. Sejarah Romawi kuno mengajarkan satu hukum alam yang tak terbantahkan. Sebuah kekaisaran besar tidak bisa ditaklukkan dari luar sebelum ia menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Lalu, apakah Amerika akan runtuh besok pagi? Tidak sesederhana itu. Jangan salah sangka, Amerika masih menjadi rumah bagi inovasi terhebat di bumi. Universitas-universitas mereka masih melahirkan ilmuwan brilian, dan kemampuan mereka untuk bangkit dari krisis tidak boleh diremehkan. Namun, dunia sudah berubah. Paradigma sudah bergeser. Tantangan hari ini bukan lagi perang parit atau perlombaan senjata nuklir. Pertanyaan hari ini bukanlah, apakah Amerika kuat? Tapi, apakah raksasa ini bisa beradaptasi sebelum beban sejarah menguburnya? Amerika Serikat bukan negara yang lemah, tapi ia juga tidak lagi sekuat mitos yang ia ciptakan sendiri. Ia adalah negara dengan luka-luka yang dalam, dengan risiko yang sama besarnya dengan peluangnya. Seperti elang yang menua, ia harus mencabut bulu-bulu lamanya yang rapuh untuk bisa terbang lagi, atau mati diam-diam di dalam sarangnya. Sekarang, giliran Anda untuk melihat dunia dengan mata terbuka. Menurut Anda, apakah Amerika akan kembali menemukan jalan untuk memimpin abad ini? Ataukah saat ini, kita semua sedang duduk di barisan paling depan, menyaksikan akhir dari sebuah era? Tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya.